Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. 3 unsur penting dalam liturgi. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus Kristus hendak merayakan perjamuan Paskah untuk menetapkan tubuh dan darahnya, Ia menyuruh para muridnya agar menyiapkan segala sesuatunya. Gereja Katolik percaya bahwa perintah yang sama juga berlaku untuk gereja sampai saat ini, sehingga memiliki kewajiban untuk mengatur perayaan Ekaristi dan memberikan pedoman tentang sikap batin dan tata perayaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam sejarah tradisi liturgi, kita dapat melihat ada 3 unsur penting yang patut kita perhatikan supaya perayaan liturgi yang kita rayakan sungguh-sungguh bermakna dalam kehidupan beriman kita. Unsur yang pertama, validitas liturgiae atau keabsahan liturgi. Unsur penting yang pertama ini yakni unsur yang berurusan dengan keabsahan suatu perayaan liturgi. Sah atau tidaknya suatu perayaan dapat ditentukan dari pelayan atau pemimpin yang sah dalam perayaan tersebut dan susunan ritus yang sah dari perayaan liturgi itu sendiri. Perayaan liturgi hanya sah apabila dipimpin oleh petugas yang valid, yaitu imam yang ditahbiskan secara sah serta tidak sedang mengalami halangan apapun dalam melakukan tugas dan jabatannya sebagai imam. Selain itu, perayaan liturgi hanya sah apabila mengikuti susunan ritus liturgi yang berlaku. Perayaan Ekaristi tidak akan valid atau tidak sah bila dirayakan tanpa roti dan anggur atau menggunakan materi pengganti yang lain. Sesuai tradisi perayaan Paskah Yahudi, bahan yang dipakai dalam perayaan Ekaristi adalah roti tak beragi yang terbuat dari gandum murni dan baru sehingga dapat terhindar dari pembusukan atau basi. Juga anggur yang dipergunakan dalam perayaan Ekaristi haruslah alamiah, yang berasal dari buah anggur murni dan tidak masam dan tidak tercampur dengan bahan lain. Terlepas dari keterbatasan imam yang memimpin suatu perayaan, karya keselamatan dalam liturgi tetap terjadi karena belas kasih dan misteri Allah yang akan menyempurnakan perayaan tersebut. Unsur penting yang kedua, licietas liturgiae. Unsur penting yang kedua ini yakni unsur yang berurusan dengan kelicitan suatu perayaan liturgi. Licit atau tidaknya suatu perayaan dapat ditentukan dari kekudusan pelayan atau pemimpin perayaan tersebut dan kepantasan umat yang mengikuti serta ritus yang halal yang terjadi di dalamnya. Apabila pemimpin dalam perayaan Ekaristi kurang persiapan, melakukan banyak kesalahan dalam ritus, merayakannya dengan terburu-buru dan ceroboh, serta situasi lain yang kurang lebih sama, maka perayaan liturgi tetap sah, tetapi tidak licit. Di sisi lain, apabila umat datang terlambat, tidak fokus karena terganggu dengan pikiran di tempat lain, mengobrol pada saat perayaan Ekaristi, pulang sebelum mendapatkan berkat dari imam dan beberapa contoh yang terjadi, maka perayaan liturgi juga tetap sah, tetapi tidak licit. Selain itu, apabila perayaan Ekaristi dirayakan dengan kurang khidmat, sekedar formalitas, beberapa ritus hilang karena lupa menyediakan peranti liturgis lainnya, seperti lavabo untuk ritus cuci tangan oleh imam, dan beberapa contoh lainnya, maka sekali lagi perayaan liturgi tetap sah, tetapi tidak licit. Unsur penting yang ketiga,
Liturgia Fructuosa. Unsur penting yang ketiga ini, yakni unsur yang berurusan dengan berbuah atau tidaknya suatu perayaan liturgi. Liturgi itu berbuah apabila liturgi yang dirayakan tersebut dapat membantu umat beriman ikut mencicipi liturgi surgawi. Dalam liturgi, terjadilah pengudusan manusia dan Allah dipermuliakan. Liturgi yang berbuah terjadi karena kita melambungkan kidung kemuliaan kepada Tuhan, sehingga kita berharap akan ikut serta dalam persekutuan dengan bala tentara surgawi, agar pantas bersatu dengannya. Liturgi yang berbuah terjadi apabila umat beriman sungguh-sungguh merasakan pengalaman bersama dengan Allah di dalam liturgi, dan menjadikan liturgi sebagai pendorong agar mereka sehati sejiwa dalam kasih. Dengan demikian, umat beriman diutus untuk mewartakan kabar gembira yang dirayakan dalam liturgi. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian, semoga ketiga unsur penting dalam liturgi ini dapat kita upayakan terus-menerus, sehingga perayaan liturgi yang kita rayakan tidak sekedar kewajiban kita sebagai umat beriman saja, tetapi karena kita memang sungguh-sungguh membutuhkannya. Perayaan liturgi adalah cara istimewa Kristus untuk menguduskan kita semua. Maka, marilah kita menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh agar perayaan liturgi dapat berlangsung dengan benar, baik dan indah sebagai ekspresi dari terwujudnya liturgi yang valid, licit, dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.